Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhingga yang hingga petang hari ini Allah anugerahkan kepada kita. Hari ini adalah hari Kamis. Salah satu keistimewaan hari Kamis yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa turfa'ul a'mal, amal-amal seseorang itu akan diangkat, dilaporkan kepada Allah yaumul isnaini wal khamis, pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka itu salah satu hikmah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan siang pada hari Senin dan Kamis. Hari Senin di samping hari itu amal-amal itu diangkat naik ke langit, juga bertepatan dengan hari lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari Kamis itu hari di mana amal-amal manusia itu diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah. Maka kata Rasul, fa inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku sangat senang ketika amal-amalku dinaikkan ke langit, aku dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan shaum. Itu salah satu motivasi mengapa ada anjuran dan disunnahkan untuk puasa Senin dan Kamis, karena pada hari-hari itu amal-amal manusia diangkat naik, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
tidak hanya diisi dengan saum, ya, tentunya semua amal-amal solih yang dilakukan oleh seseorang itu akan dilaporkan pada hari ini. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekarang masih hari Kamis meskipun di penghujungnya, karena hari Kamis ini nanti berakhir bersamaan dengan tenggelamnya matahari, ya. Pada hari Kamis di penghujung hari ini kita duduk dalam majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini akan jadi rangkaian amal soleh kita yang kita lakukan hari ini yang diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di hari Senin dan Kamis, ingat akan hadis ini. Hari Senin hari amal-amal diangkat. Artinya sebanyak mungkin beramal supaya ketika dilaporkan itu mengamalnya banyak, ya. Begitu pula kalau kita berada di hari Kamis, ya, maksimalkanlah untuk beramal sehingga kalau dilaporkan itu tidak malu-maluin amat gitu, ya. Tidak sedikit, oh si fulan amalnya banyak. Itu kan yang senang dan yang bangga juga kita, ya, ketika Allah mengetahui hamba-hambanya itu memiliki amal soleh yang banyak, yang mudah-mudahan semacam ini bisa kita lazimi hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kita bersyukur Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman sebagai nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, yang nikmat ini harus kita jaga, kita pelihara, kita pupuk, ya, agar semakin hari iman ini semakin tumbuh dan menguat. Karena kalau tidak dipelihara seperti tumbuhan, ya. Tumbuhan itu kalau tidak dipelihara, tidak disiram, tidak dipupuk, lama-lama layu dan mati, ya. Bisa bertahan hidup itu sudah syukur luar biasa. Kalau tumbuhan gak dirawat bisa bertahan itu sudah luar biasa, ya. Tapi banyak yang kemudian kering dan mati. Maka agar tumbuhan itu bisa bukan sekedar bertahan hidup tapi tumbuh dan berkembang, perlu disiram, perlu dipupuk, perlu dirawat. Iman pun begitu, ya. Iman itu ibarat tumbuhan, ya. Jadi Allah memisalkan seperti syajarah thayyibah, kan gitu, ya. Syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu mesti akarnya menghujam, batangnya kuat. Nah, pohon kalau sudah baik itu harus dirawat, kalau tidak ya mati juga, ya. Jadi iman kita ini harus dipupuk, dirawat, ya. Dengan apa? Dipupuk dengan membiasakan diri melakukan amal-amal kebajikan, ya. Jadi amal-amal soleh itu sebetulnya pupuknya iman, ya. Maka al-iman yazidu, ya, bit-ta'ah, ya. Iman itu bertambah dan menguat dengan ketaatan. Ketaatan itu amal-amal soleh yang kita lakukan. Juga dipupuk dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu disebut dengan apa? Siraman rohani, ya. Jadi karena iman kita itu disiram, ya, dimotivasi, ya, agar keyakinan kita itu yang tadinya mungkin sudah melemah itu menguat kembali. Jadi orang kalau hadir dalam majelis ilmu itu semangat ibadahnya itu umumnya akan menguat. Yang tadinya malas-malas ketika mendapatkan motivasi, mendapatkan dibacakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan suatu amalan, bangkit semangatnya. Maka sahabat-sahabat itu juga mengeluhkan keadaan yang mungkin juga umumnya kita keluhkan.
Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ini kalau berkumpul denganmu, semangat ibadah kami ini menyala-nyala, dan iman ini menguat. Tapi kalau sudah pulang lagi ke rumah, itu mengendor lagi. Kalau sudah kumpul dengan keluarga, itu imannya sudah melemah lagi, semangatnya mengendor. Kata Rasul, ya begitulah tabiat kehidupan. Maka supaya iman ini tetap terjaga, menguat tadi, ya sering-seringlah kita hadir dalam majelis ilmu dimanapun itu diselenggarakan, lebih-lebih kalau tempatnya memang terjangkau dari rumah kita. Ya, itu kalau sampai ada majelis ilmu yang dekat dengan rumah kita saja kita berat untuk menghadiri, apalagi kalau itu harus keluar komplek perumahan, harus keluar kota, itu mungkin akan lebih berat lagi. Ya, padahal iman itu kalau tidak dipupuk, itu mesti akan mengalami pelemahan, bahkan bisa hilang dari dada seseorang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Karena fenomena-fenomena krisis iman ini begitu banyak. Ya. Hari-hari terakhir ini kita dengar ada pernyataan seorang wanita yang katanya muslimah yang inginnya masuk neraka. Sudah dengar semua, Pak? Saya yakin itu sudah pada dengar itu. Saya tadinya tidak percaya, tapi ketika mendengar rekamannya itu, jadi terkejut. Kok ada orang yang mengaku muslimah inginnya masuk neraka, mengadakan acara dengan para artis dunia nantinya katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini krisis iman kalau dia seorang muslimah, ya. Dan pernyataan itu sebetulnya bisa membatalkan imannya, ya. Seakan-akan dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu syadidul iqab, maha dahsyat siksaannya. Seakan-akan dia menantang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menginginkan dirinya itu masuk ke dalam neraka, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini krisis iman, ya. Maka kita tidak ingin menjadi orang-orang yang semacam itu, ya. Justru kita, ya, harus menguatkan iman, karena bagian daripada iman kepada rukun iman itu kan iman kepada hari akhir. Bagian kepada iman kepada hari akhir itu iman dengan surga dan neraka. Allah sebutkan surga itu untuk memotivasi agar hamba-hambanya itu terbangun semangat ibadahnya untuk menggapai surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah sebutkan neraka bukan untuk supaya mau masuk ke situ. Itu sebagai ancaman dari Allah. Kalau hambanya tidak mau taat kepadanya, akan Allah masukkan ke tempat itu yang sifat-sifatnya itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Begitu pula oleh Rasul dalam hadis yang tentunya tidak ada seorang pun di antara manusia ini akan sanggup untuk tinggal di neraka. Sampai-sampai Allah menggambarkan penghuni neraka itu memohon kepada malaikat penjaga neraka. Mereka mengatakan, wanadau, para penghuni neraka dari kalangan manusia itu menyeru, memohon kepada siapa? Kepada malaikat penjaga neraka, yaitu siapa, Pak? Malik, ya. Jadi malaikat penjaga neraka itu namanya Malik. Wanadau ya Malik. Mereka penghuni neraka itu menyeru, wahai Malik. Jadi mereka kenal itu.
dengan malaikat penghuni penjaga neraka. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ya. Tolong mohonkan kepada Allah agar kami ini dimatikan saja di neraka ini. Kami sudah tidak tahan lagi dengan siksaan yang begitu dahsyat ini. Mohon kepada Allah agar kami diwafatkan. Apa kata Malik? Qala innakum makithun. Kalian akan tetap berada di neraka ini, tidak akan dimatikan selama-lamanya. Ya, itu membayangkan seperti itu, ngerinya itu kan luar biasa. Orang kita ini baru kalau kecipratan minyak, ya, itu sudah nggak tahan. Bukan kesiram, kecipratan minyak nggak tahan. Kalau mau nyoba silakan nanti pulang ke dapur masing-masing, ya. Masak atau air, wajan itu dikasih minyak kemudian disiram sama air, udah mendidih itu. Biar nyiprat, biar merasakan bagaimana panasnya cipratan minyak yang sedang mendidih itu. Atau kalau tidak ya nyoba hidupkan kompor, tangan ini ditaruh di atasnya, nyoba saja. Gak usah lama-lama, 20 detik saja. Gak usah semenit, 20 detik, hitung sampai 20. 1, 2, 3, 20 aja. Ya mungkin ada yang bisa menahan sampai 20 detik, ada yang bisa menahan sampai 1 menit. Tapi setelah itu dia akan melihat tangannya ini melepuh dan sakitnya itu tidak sembuh dalam hitungan hari, ya, mungkin minggu kan gitu. Itu baru ya dibakar sedikit dari api kompor, belum api dunia ini secara umum kan gitu. Ya, api dunia ini wallahu alam katanya yang katakanlah yang paling panas kalau di dunia ini, di dunia ya api yang bisa melelehkan apa besi lah katakanlah ya, besi atau baja atau logam yang paling panas. Berapa itu? Ya mungkin 1000 derajat, 2000 derajat Celcius gitu ya. Tapi masih ada yang lebih panas daripada itu, yaitu matahari kan ya. Matahari itu diperkirakan katanya panasnya itu 7 juta derajat Celcius, panasnya matahari itu. Kalau itu dijadikan tolok ukur api dunia, kata Rasul api neraka itu panasnya 70 kali api dunia. Nah kita tuh kompor itu berapa persen dari panasnya matahari coba ya. Kita sudah nggak tahan. Kita dimasukkan ke matahari langsung nggak ada bekasnya ya. Kalau kita dimasukkan ke tungku peleburan baja itu, masuk ke situ mungkin nggak ada bekasnya lagi kita ya. Belum di matahari kan. Neraka itu 70 kali. Masih mending dimasukkan mati nggak ada rasanya kan. Ini orang tidak mati. Lah kalau dengan sifat-sifat neraka yang seperti itu orang masih ingin masuk neraka, ini punya iman atau tidak? Ya. Meskipun mengakunya muslimah, sebelum mengatakan itu dia membaca surat Yasin dulu, Pak. Ya. Jadi kata-kata sebelum saya ini mau masuk neraka itu dia baca beberapa ayat surat Yasin, menunjukkan saya ini hafal Yasin gitu katanya gitu kan. Tapi sambil marah-marah setelah itu, sambil ngecek-ngecek ya. Mudah-mudahan orang-orang semacam itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kembali kepada jalan kebenaran sehingga bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya kita doakan saja kebaikan ya. Karena kalau kita doakan keburukan juga nggak ada manfaatnya ya. Lebih baik kalau dia dapat hidayah, bermanfaat juga nanti bagi umatnya. Allah a'lam bishawab. Baik, jamaah rahimakumullah, kita
lanjutkan bahasan kita tentang fikih masbuk. Ya, pada sore hari ini bahasan kita tentang al-masbuk wa salatul jum'ah. Jadi orang yang masbuk ketika sholat Jumat. Para jamaah rahimakumullah, idealnya seseorang itu tidak masbuk ya dalam sholat Jumat. Mengapa? Karena sebelum sholat Jumat itu ditegakkan, itu ada khutbah dulu. Yang khutbah ini memakan waktu 15 sampai 20, kadang-kadang 30 menit. Dan juga jamaah itu dimotivasi oleh Rasul bukan saja datang ketika khutbah ya. Sehingga dengan datang ketika khutbah itu tidak akan masbuk Jumatnya, tidak. Bahkan dimotivasi untuk datang Jumat itu jauh-jauh waktu sebelum khatib naik mimbar. Siapa yang berangkat bersegera di hari Jumat ke masjid untuk sholat Jumat, maka baginya pahala seperti berkorban dengan seekor mungkin karena nggak tahu akhirnya Jumatnya pada lambat datang. Seekor onta ya. Jadi kalau bapak-bapak bersegera ke masjid hari Jumat, kalau perlu sebelum ada yang datang dulu ya. Memastikan kita itu bersegera ya. Bersegera saja ini para ulama berbeda pendapat kapan waktunya. Ada yang berpendapat itu di waktu duha ya. Jadi bersegera itu di waktu duha, jam 9 pagi sudah ke masjid. Ada yang bahkan sebelum itu coba. Ini untuk menunjukkan keseriusan bahwa ingin berpagi-pagi datang ke masjid. Nah, kita ini kadang-kadang masuk masjid di hari Jumat jam 11:04 itu belum ada orang. Apalagi jam 11 kan. Ada di sebagian masjid jam 12 kurang 1/4 itu baru 1-2 orang. Saya pernah beberapa kali jadi khatib Jumat ya, itu sudah sampai di masjid jam 12 kurang 1/4 belum ada yang datang Bang ya. Termasuk pengurusnya ya. Jadi saya jadi ragu, ini ada Jumat tidak ya. Ternyata ada ya. Jadi dia mundur Jumatnya, waktunya mundur 10 menit ya. Padahal waktu Jumat sebelum jam 12 ya. Jadi pukul rata setiap Jumat jam 12. Padahal kan tidak seperti itu. Mestinya kan sholat itu menyesuaikan dengan waktu ya. Waktunya sudah masuk ya, sesegera mungkin dilakukan azan ya, seberapapun adanya jamaah ya. Jadi bukan nunggu jamaah. Ustaz maaf nunggu jamaah dulu biar agak banyak. Nah, kalau seperti itu nanti selamanya ya akan seperti itu, gak ada perubahan ya. Jadi justru yang butuh sholat itu siapa? Allah apa manusia ya. Kalau kita yang butuh ya kita bersegera. Rasul memberikan motivasi itu supaya umatnya itu bersegera ke masjid. Pernah ada juga di sebuah masjid ya, begitu kita khutbah itu baru berduyun-duyun orang masuk ya. Jadi mulai khutbah itu belum satu baris, meskipun nanti di akhir khutbah itu masjid penuh. Mengapa? Jumat saja itu sampai ya, menunda-nunda datangnya. Padahal ya, kata Rasul, jadi siapa yang datang pada waktu pertama
pahalanya seperti berkorban dengan seekor onta. Onta itu kalau beli katakanlah 30-an juta, lebih mahal dari sapi. Kalau datang waktu berikutnya seperti berkorban dengan seekor sapi, berikutnya seperti berkorban dengan seekor kambing, berikutnya seperti berkorban dengan seekor ayam, terakhir menjelang imam mengucapkan salam, kalau masuk itu dapat pahala korban dengan sebutir telur 2.500 perak. Kalau sapi 25 juta tadi kan ya. Telur 2.500. Begitu imam naik mimbar mengucapkan assalamualaikum, kata Rasul, maka di pintu-pintu masjid itu para malaikat menutup catatannya. Yang datang setelah salam tidak dihitung lagi oleh malaikat, tidak dilaporkan kepada Allah, karena nggak ada manifestnya, nggak ada daftar namanya. Jadi terakhir malaikat itu mencatat orang yang hadir itu menjelang assalamualaikumnya khatib. Jadi begitu assalamualaikum kata Rasul, malaikat menutup catatan karena mereka pun ingin mendengarkan khutbahnya imam. Jadi mestinya tidak ada lagi orang yang datang setelah salam kan gitu. Kalau orang paham hadis ini, berapa? Ya menunda-nunda itu kita tidak dapat pahala berkorban dengan seekor kambing. Padahal belum tentu kita setahun sekali korban kambing, apalagi korban sapi, apalagi onta. Sapi saja mungkin tidak setiap orang bisa sendirian satu sapi kan, bisa digotong 7 orang gitu. Ya ada sih orang yang sendirian korban 10 ekor, tapi kan itu mungkin belum tentu 1001 ya. Yang banyak itu ya satu sapi digotong 7 orang, satu sapi digotong sendirian pun jarang. Ini kalau kita berangkat agak pagi itu otomatis setiap pekan kita dapat pahala korban sapi sendirian, Pak. Tanpa mengeluarkan uang 1 rupiah pun, pahalanya itu sempurna utuh seperti korban sapi. Padahal kita, kalaupun kita pedagang, menunda datang ke masjid setengah jam karena ngurusi pembeli, apakah setengah jam itu kita dapat untung 25 juta? Kan tidak ya. Paling untungnya cuma 25.000 ya, seekor ayam katakanlah. Bahkan kadang-kadang juga nggak sampai sebesar itu ya. Maka lebih baik kalau memang kita berdagang, tutuplah dulu ya, tutuplah dulu. Saya ingin dapat pahala korban seekor sapi seharga 25 juta, saya ingin dapat pahala korban seekor unta 30 juta ya. Apalagi kalau kita berdagang, membuka dagangan di waktu sholat itu tidak menambah banyak rezeki. Jangan dikira kalau kita buka itu rezeki kita bertambah. Kalau kita tutup rezeki kita berkurang. Sama sekali tidak. Ketaatan yang dilakukan seseorang itu bukan menghambat dan mengurangi rezeki ya. Justru sebaliknya ya, ketaatan yang dilakukan seseorang itu adalah membuka pintu-pintu rezeki. Wa may yattaqillah yarzuqhu, kan gitu, min haitsu la yahtasib. Kalau orang itu meningkatkan takwa, Allah akan berikan rezeki di luar dugaannya ya, di luar bayangannya. Kalau orang berdagang itu sudah membayangkan keuntungan, kelihatan modal 2.000 dia jual 3.000, sudah kebayang untungnya 1.000. Itu rezeki yang masih yahtasib, Pak.
masih terukur, terbayang. Kalau takwa, Allah berikan rizki itu tidak terbayang. Seakan-akan kita akan dapat bonus dari sesuatu yang tidak kita ketahui, yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan keuntungan dagang yang sudah kita perkirakan. Justru itu yang akan dapatkan kalau kita dahulukan takwa dibandingkan menyibukkan diri dari dunia. Tapi kadang-kadang kita tergoda. Wah, ini 3,5 jam nih melayani pembeli, satu orang untungnya 3.000, ada 10 orang 30.000. Sayang nih kalau saya tutup kan gitu. Padahal kalau dia tutup mungkin dia dapat dari Allah rezeki 3 juta, bahkan mungkin 30 juta, bahkan mungkin lebih dari itu. Ya, kadang-kadang keyakinan kita ini masih lemah sehingga masih mengutamakan yang kasat mata dibandingkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semestinya orang itu hari Jumat itu tidak ada masbuk lagi. Ya. Tapi ya namanya manusia. Ya. Ada sajalah yang membuat dia terlambat. Ya. Apakah mungkin karena memang datangnya terlambat karena urusan dunia, atau masbuknya itu karena sakit. Dia sudah datang tapi perutnya sakit, akhirnya ke kamar mandi masjid airnya macet, akhirnya pulang ke rumah dulu, buang air di rumah, datang lagi ke masjid sudah sholat, kan jadi masbuk. Nah ini ya mungkin kita ambil yang semacam itulah. Artinya kasus-kasusnya itu bukan orang yang menyengaja melambat-lambatkan, tapi secara hukum sudah sama saja. Apakah masbuknya karena urusan dunia atau masbuk karena memang musibah dan lain sebagainya, secara hukum ya, orang yang masbuk dalam sholat Jumat ini ada beberapa hal yang dijelaskan. Dikatakan di sini, man adrakal imama fi sholatil jumu'ati ba'da an rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi raq'atis tsaniyah fahal adrakal jum'ata am yusalli zuhron. Nah, jadi ini ada pertanyaan, jika seorang makmum yang masbuk dalam sholat Jumat itu dia masuk dalam sholat mendapati imam itu telah selesai rukuknya iktidal di rakaat yang kedua. Pertanyaannya, hal adrakal jum'ah am yusalli zuhron? Apakah orang masbuk di rakaat kedua yang imam sudah sami Allah ini mendapati Jumat, atau dia harus sholatnya duhur? Nah itu pertanyaannya. Kalau masbuknya di rakaat pertama ya, jadi masbuknya di rakaat yang pertama, artinya dia masuk misalnya imam itu sami Allahu liman hamidah rakaat pertama ya, bukan ini kan rakaat kedua ya. Jadi kalau misalnya masuk sami Allahu liman hamidah rakaat pertama, atau masuk sedang sujud di rakaat pertama, atau sedang duduk di antara dua sujud di rakaat pertama, atau sedang berdiri di rakaat kedua ya, atau masuk imam sedang takbir ruku sehingga bisa ruku dengan imam. Nah, jadi kalau seperti ini kasusnya, maka dia mendapati sholat Jumat dengan imam. Artinya dia kalau masbuknya itu iktidal, dia memang tidak dapat rakaat itu. Rakaat pertama dia tidak dapat, karena kan sudah kita bahas seorang masbuk itu dihitung dapat 1 rakaat dengan imam kalau dia bisa ruku bersama imam ya. Jadi kalau masuk rakaat pertama bisa ruku dengan imam, maka dia nanti salamnya bersama imam.
Karena ruku dengan imam itu dihitung 21 rakaat. Tapi kalau dia masuk di rakaat pertama, ketika imam sami Allah, lalu dia ikut langsung dalam keadaan berdiri, maka dia tidak mendapatkan rakaat itu. Tapi nanti dia dapat rakaat yang kedua. Nah, maka karena dapat rakaat yang kedua, dia tinggal menambah 1 rakaat. Karena dia sudah dihitung dapat Jumat bersama imam, hanya masbuk 1 rakaat sehingga nambahnya 1 rakaat. Itu kalau tadi masbuknya dari iktidal sampai ruku di rakaat kedua. Nah, kalau masbuknya dia masuk iktidal di rakaat yang kedua, apalagi sedang imam sedang tahiyat akhir, maka orang itu tidak dihitung mendapat Jumat bersama imam, tidak dihitung mendapatkan sholat berjamaah Jumat bersama imam. Mengapa? Karena seseorang itu dihitung mendapatkan sholat berjamaah itu kalau bisa 1 rakaat dengan imam, ya. Dengan dalil man adraka rakaatan minal jumu'ati faqad adrakas shalah. Nah, ini dalil kalau orang yang mendapati 1 rakaat Jumat, maka dia mendapatkan rakaat sholat Jumat itu bersama imam. Tapi kalau tidak dapat 1 rakaat, tidak, ya. Ini hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Imam Daruqutni, Imam Nasai, Imam Hakim dalam sahihnya, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil, ya. Jadi tolok ukurnya dapat rakaat itu kalau dapat sholat bersama imam, kalau bisa 1 rakaat dengan imam, ya. Kalau sudah masuk di rakaat kedua di tahiyat akhir yang ada salamnya, sudah gak dapat rakaat, berarti dia tidak dihitung sholat Jumat, maka saat itu dia menyempurnakan dengan sholat duhur. Jadi kalau orang masuk sudah sami Allahu liman hamidah rakaat yang kedua dari Jumat, begitu imam salam, dia berdiri menambahnya 4 rakaat, Pak, bukan 2 rakaat. Ini banyak orang tidak tahu, ya. Nambahnya itu 4 rakaat. Mengapa? Dia tidak dapat Jumat dengan imam, maka dia harus sholat duhur, kembali ke asal. Orang yang tidak sholat Jumat, dia harus sholat duhur. Maka ibu-ibu yang di rumah hari Jumat duhur, orang sakit yang nggak ke masjid duhur di rumah, musafir yang tidak ke masjid duhur di hari Jumat itu. Orang yang ke masjid tapi tidak dapat jamaah duhur, nah, dia nggak dapat karena sudah rakaat akhir, maka menyempurnakannya yusalliha zuhron, sholatnya duhur, karena duhur berarti menambahnya 4 rakaat. Itu kalau dia mukim. Nah, nanti kalau yang masbuk ini seorang musafir, musafir sebetulnya tidak harus Jumat, nggak harus mampir ke masjid untuk Jumatan. Tapi kalau dia ingin Jumat tidak masalah. Nah, ketika mampir ke masjid mau sholat Jumat, cari-cari masjid agak susah, tahu-tahu sampai wudhu, imam sudah sholat, sudah rakaat kedua, ya, masuk ketika iktidal atau masuk ketika sujud di rakaat kedua, tapi tetap ikut. Nah, kalau seperti itu, maka si musafir ini dia boleh sholatnya 2 rakaat saja, qashar dia, ya. Jadi musafir itu dia boleh mengqashar zuhur. Jadi dia boleh niatnya masuk itu niatnya mengqashar.
sehingga cukup menambah 2 rakaat, karena duhurnya musafir dengan duhurnya mukim beda. Mukim duhurnya 4 rakaat, musafir duhurnya kalau mau qashar dia cukup 2 rakaat, maka dia bisa menambah hanya 2 rakaat dengan niat qashar. Kalau dia masbuk 1 rakaat, dia tinggal nambah 1 rakaat sama dengan mukim. Jadi kalau masbuknya 1 rakaat sama dengan mukim nambah 1 rakaat. Tapi kalau dia masbuknya sudah 2 rakaat, si musafir ini cukup ya, menambah 2 rakaat sendiri dengan niat di qashar. Nah, ini masbuk ketika sholat Jumat ya, seperti itu. Jadi antara seorang yang safar dengan yang mukim ada sedikit perbedaan. Tapi andai kata musafir ketika masbuk tadi ingin menyempurnakan sholatnya 4 rakaat juga tidak apa-apa ya. Dia ingin 4 rakaat tidak apa-apa ya. Ya. Tapi kalau orang yang mukim itu bukan boleh, tapi memang harus 4 rakaat. Kalau dia cuma 2 rakaat bagaimana? Ya tidak sah. Duhur itu harus 4 rakaat, berarti dia harus menambah lagi ya, bukan mengulangi ya. Jadi menambah saja 2 rakaat lagi. Seperti kasus Rasul SAW pernah sholat asar jadi imam itu 2 rakaat ya. Pernah dalam beberapa riwayat itu berbeda-beda. Ada yang setelah salam itu Rasul masih di tempat ya, masih di mihrabnya sedang berzikir, diingatkan. Ada yang Rasul sudah 2 rakaat, sudah berzikir, sudah pulang ke rumahnya, disusul ya, Rasul sholat sekarang ini 2 rakaat atau engkau lupa? Tidak, sholatnya tetap 4 rakaat, tapi engkau tadi 2 rakaat. Akhirnya beliau kembali lagi ke masjid, sahabat masih di masjid, beliau menambah bersama sahabat 2 rakaat lagi. Jadi tidak mengulangi sholat, meskipun jedanya sudah lama, sudah pulang ke rumah itu kan sudah waktu jedanya sudah lama. Itu tidak perlu mengulangi sholat lagi, tinggal menambah. Jadi kalau seseorang apakah lupa, apakah tidak tahu tadi, kemudian diingatkan, dia cukup menambah saja 2 rakaat ya, untuk diniati zuhur. Pertanyaannya, kalau selama ini ya, prakteknya ketika masbuk itu hanya 2 rakaat yang mestinya 4 rakaat itu bagaimana? Apakah harus diqodho selama ini yang kurang-kurang atau tidak? Jawabannya tidak perlu ya. Jadi andai kata ada yang kejadian masbuk 2 rakaat Jumat kemudian menambahnya hanya 2 rakaat, mungkin ada yang pernah kejadian seperti itu. Sekarang sudah tahu ilmunya itu salah, maka yang dulu tidak perlu lagi diutak-atik lagi. Sudah dulu biar, karena ketidaktahuan harus 4 rakaat, pahamnya karena ini Jumat ya 2 rakaat, maka berdasarkan ilmunya dia nambah 2 rakaat, maka tetap sah. Itu tetap sah. Tapi sekarang kalau nanti ditakdirkan kita seperti itu mengalami masbuk pada hari Jumat, prakteknya nanti kalau kita nggak dapat 2 rakaat bersama imam, maka kita zuhur ya, menambahnya 4 rakaat ya. Karena mungkin ada saja sih sesuatu yang mungkin membuat kita seperti itu. Misalnya kita harus mengantar orang sakit, nah, kan mesti mendahulukan itu daripada kita ke Jumat kan. Baru selesai di UGD ke masjid sudah masbuk tadi. Ya itu prakteklah seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada uzur, diupayakan kita jangan menjadi masbuk, bahkan kita datang lebih awal ke masjid ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itu para jamaah rahimakumullah, uraian materi pada sore hari ini. Masih ada waktu 15 menit ya, kita berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Jadi kalau seseorang bersegera ke masjid di hari Jumat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu masuk ke masjid, sholatlah tahiyatul masjid. Ini yang pertama, ya, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu, andai hari itu dia belum sholat duha, ya, maka sholat duha lah, ya. Jadi setelah tahiyatul masjid berdiri lagi sholat duha, ya. Kadang kan ada anjuran kita mengerjakan sholat duha, ya. Meskipun waktu yang afdol itu jam 9 sampai jam 10, ya. Tapi selama waktu duhur itu belum datang, maka waktu untuk duha itu masih ada, ya. Jadi kalau misalnya duhur itu jam 11.45, kita boleh sholat duha sampai jam setengah 12. Itu masih bisa. Jam 11.30 antum niat sholat duha itu masih sah, karena waktu duha masih ada. Jadi sholatlah duha 2 rakaat, ya. Kalau setelah sholat duha 2 rakaat, apalagi kalau ini pilihan. Kalau kita ingin sholat, itu namanya sholatul intidhar, ya. Jadi sholat 2 rakaat menanti salamnya khatib, ya. Jadi bisa semampu kita, mungkin bisa 10 rakaat, ya, 10 kali, ya, 5 kali, semampu kita, 2 kali, 3 kali. Itu ada tuntunannya namanya sholatul intidhar. Intidhar itu artinya menunggu. Jadi sholat sunnah dari Jumat menunggu salamnya imam. Jadi menunggu salam itu kita isi dengan sholat sunnah 2 rakaat, tidak ada batas maksimal, ya, itu boleh. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, maka coba hari itu atau malam harinya, malam Jumatnya kita sudah baca Al-Kahfi belum? Kalau belum, ya bacalah Al-Kahfi dulu, ya. Baca surat Al-Kahfi, karena ada anjuran man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati aw yaumal jum'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam atau pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya petunjuk untuknya antara Jumat ini ke Jumat berikutnya. Jadi kita itu dipandu oleh Allah, diberi taufik, diberi petunjuk untuk beramal 1 pekan, ya. Dimudahkan untuk beramal 1 pekan kalau kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka baca dulu Al-Kahfi. Kalau kita sudah baca Al-Kahfi malamnya, tidak perlu diulangi lagi. Perbanyak membaca sholawat, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Maka amalan yang diunggulkan untuk mengisi waktu kita saat kita sudah di masjid itu membaca sholawat sebanyak mungkin. Nah, kalau misalnya kita sudah baca sholawat, kita anggap sudah banyak, masih ada waktu mau baca Quran, silahkan. Mau berzikir silahkan, mau berbanyak istighfar silahkan, mau memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, mau memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah, silahkan. Itu sudah pilihan-pilihan berikutnya. Tapi kalau prioritas tadi
Ya, prioritasnya tadi ya, jadi tahiyatul masjid, duha, intizar, al-kahfi, sholawat ya. Kalau sudah duha ya berarti tinggal lihat al-kahfi sudah belum, sudah duha, sudah al-kahfi ya berarti sholawat itu yang diperbanyak prioritasnya. Sudah merasa sudah banyak ya, namanya manusia kan ada rasa sudah banyak, tapi waktu ini masih panjang, baca Quran silahkan. Sudah baca Quran juga masih panjang, zikir. Kalau di tempat kita mungkin nggak terlalu terasa panjang, tapi kalau bapak pas umroh itu kan Jumatnya jam 9 udah ke masjid kan. Menunggu sampai jam setengah 1 itu kan lama sekali. Nah, itu kerasa betul mau diisi dengan apa kan pada waktu itu. Sekarang kan kita berangkat ke masjid rata-rata jam setengah 12. Kadang-kadang belum baca al-kahfi selesai sudah assalamualaikum khotibnya kan gitu. Belum sempat yang lain-lain. Tapi kalau kita bisa berpagi-pagi tadi ya amalannya sangat banyak yang bisa kita lakukan. Meskipun kalau nanti setelah sholat Jumat al-kahfi belum selesai bisa diteruskan setelah Jumat selama hari Jumat itu belum tenggelam mataharinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulangi Bu. Iya. Saya yang pertama tadi apa sih Pak? Meninggal dalam keadaan puasa. Oh, iya. Jadi kalau ada orang sedang berpuasa meninggal, apakah dia akan meneruskan puasanya di alam barzah? Jawabannya wallahu a'lam. Ya. Itu ditanyakan kepada orang yang meninggal dalam keadaan puasa. Ya, jadi jawabannya wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang masalah itu. Tapi yang pasti bahwa manusia itu dibebani ibadah semasa hidupnya di dunia. Kalau sudah masuk alam akhirat itu sudah nggak ada beban ibadah lagi. Ya. Jadi di akhirat di alam barzah tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada infak, tidak ada sedekah, tidak ada zikir. Ad-dunya daru amal wal akhiratu daru jaza, kata Imam Ahmad. Dunia ini tempat beramal. Kalau sudah akhirat itu tempat panen, mendapatkan balasan. Jadi tidak ada kewajiban meneruskan puasa. Nanti bukanya pakai apa? Siapa yang nyiapkan juga di dalam barzah. Ya, jadi sudah tidak ada taklif lagi. Ya, ya. Hanya nanti di akhirat itu memang ada riwayat bahwa seseorang itu akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram itu dibangkitkan dalam keadaan berihram, tapi di akhirat nanti, bukan di alam barzah. Tadi kan pertanyaannya kan di alam barzah. Di akhirat nanti dalam keadaan berihram. Apakah orang yang berpuasa dibangkitkan dalam keadaan berpuasa? Ya Allah alam juga. Tapi kasusnya tadi kalau haji ihram itu begitu.
Innama yub'atsu mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Jadi orang-orang bangkit tidak pakai baju di alam kubur itu telanjang. Orang yang ihram itu dia bangkit pakai kain ihram, Pak. Ya. Makanya orang yang meninggal dalam keadaan haji itu tidak dikafani. Dia dikuburkan dengan menggunakan kain ihramnya itu, nggak ditutup wajahnya, nggak dikafani. Makanya nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan menggunakan kain kafan yang sama, dan otomatis dia akan mengatakan labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Jadi kalau nanti di akhirat kita dibangkitkan melihat ada orang dibangkitkan seperti itu, berarti dia meninggalnya dalam keadaan sedang umroh atau haji, sedang bertalbiyah. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Bolehkah kita masih hidup mempersiapkan kain kafan? Jawabannya tidak perlu. Ya. Kayak kita sudah tahu jadwal kematian kita. Persiapan sekarang kain kafannya bau apek. Kalau meninggalnya masih 20 tahun lagi kan gitu. Ya. Lagi pula kan kita nggak tahu meninggal di mana. Kok siapkan nanti kalau siapkan sekarang meninggalnya di Jayapura, ngirimnya susah, Pak. Kain kafan ke Jayapuranya kan perlu waktu, paketnya perlu waktu juga, nggak bisa sementara orang meninggal segera dikafani. Itu menyulitkan yang masih hidup kalau kita nyiapkan sekarang itu. Ya. Jadi tidak usah berpikir tentang nanti saya siapkan kain kafan, bahkan sudah mengkapling kuburan. Kan ada yang sudah mengkapling kuburan, kayak sudah tahu mau mati di mana. Tidak usah kita mengkapling kuburan, nggak usah kita memikirkan tentang kain kafan. Ya. Jadi kata Imam Syafi'i, ana in istu lastu a'dimu qutan wa in ana mittu lastu a'dimu qabran. Ini keyakinannya Imam Syafi'i. Aku ini kalau hidup, aku yakin tidak akan kelaparan. Beliau yakin betul itu, mesti dapat makanan. Mengapa? Karena Allah sudah menjamin rezeki kepada makhluknya. Yang penting ikhtiar. Wa in ana mittu lastu a'dimu qabran. Kalau aku mati pasti kebagian liang kubur. Mesti, nggak usah dipikirkan, mesti akan dapat jatah liang kubur. Yang perlu disiapkan itu adalah bekal untuk kematian. Itu yang perlu disiapkan. Ai ikhwani. Jadi ketika Rasul selesai menguburkan jenazah, ya, itu beliau memberikan tausiah kepada orang yang di pemakaman itu. Beliau katakan, ai ikhwani limisli hadza fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, untuk keadaan seperti ini hendaklah kalian mempersiapkan bekalnya. Jadi yang penting itu bukan mempersiapkan kain kafan, tapi mempersiapkan bekal yang akan menemani kita di alam barzakh. Apa itu? Amal. Ya. Amal. Ya. Harta kita itu bisa menjadi teman kita. Jadi kita mengumpulkan harta itu bisa jadi teman kita kalau kita kirimkannya sekarang, Pak, ke akhirat. Tapi kalau kita mati duluan, harta kita nggak akan sampai. Jadi kalau kita kirimkan sekarang, nanti kita mati, itu akan jadi teman kita. Jadi kalau ingin harta yang dikumpulkan itu jadi temannya di alam barzakh, ngirimnya sekarang, masukkan ke kotak infak. Itu cara ngirimnya. Berikan ke anak yatim, pakai miskin, bangun masjid. Itu cara mengirimkan harta kita yang agar nanti jadi teman kita. Jangan sampai kita sudah susah-susah mengumpul harta, kita meninggal, pindah kepemilikan jadi ahli waris, nggak jadi milik kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu sudah tiba, mungkin apa yang kita bahas kita cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.